Shalom. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tetap bersukacita hari ini? Haleluya. Jangan biarkan sukacita itu hilang pagi hari ini. Amin. Pastikan kita di tempat ini bersukacita bersama, bernyanyi, memuji Tuhan, beribadah kepadanya. Dan pastikan kita terima hal yang baru pagi hari ini. Jangan mau sama. Sebentar kita pulang, pastikan kita menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dong. Beri salam dong dulu, keluar dari kursinya. Katakan, saya bersukacita pagi hari ini. Saya bersukacita. Haleluya. Mari kita mendatang berdoa, bersyukur hanya kepadanya. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk nafas yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami hari ini bersukacita karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memberi yang terbaik pagi hari ini. Kami mau menaikkan pujian pengagungan kami hanya untuk Tuhan Yesus saja. Karena kami tahu Engkau layak terima segalanya Tuhan. Engkau layak pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini waktumu, ini saatnya. Ambil alihlah semuanya Tuhan. Dan beracaralah di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Tuhan hadir. Dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami datang dengan kerendahan hati, menaikkan pujian, pengagungan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Dari awal sampai habisnya, jadilah kehendak-Mu, jadilah yang Tuhan mau. Semua jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan sampaikan di tempat ini, untuk juga mereka sama-sama beribadah bersama dengan kami dan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tidak ada yang kebetulan pagi hari ini Bapa, karena semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Kami siap pagi hari ini memuji menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Sukacita kami pagi hari ini, karena kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah
sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku kunaikan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Terima kasih. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaiblah Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini. Kami meminta perkenanan Tuhan turun atas kami. Karena kami tahu saat kami berjalan di dalam kehidupan ini, Tuhan, kami butuh perkenanan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, amen,
adalah bersamamu. Yes. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri, ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Bersamamu, bersamamu Bapa, Engkau yang bertindak
melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar ya Bapa. Melimpah kasih-Mu, melimpah kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadilah kehendak-Mu, jadilah yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puja Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sungguh mulia, sungguh mulia Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar yang Tuhan limpahkan. Terima kasih.
namamu Tuhan bersama. Kepada hambanya saya persilakan. Anugerah-Mu besar dan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Hal itulah yang selalu mengingatkan kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk selalu sujud menyembah kepada Allah, untuk selalu tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kami sadar daging kami kuat dan roh kami lemah. Acap kali kami ingin menyenangkan hati Tuhan, yang terjadi justru tidak sedikit kami mendukakan hati Tuhan. Acap kali kami ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi seringkali justru kami mendukakan hati Tuhan. Tapi kami berdoa kepada Tuhan. Kami tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Kami selalu rindu untuk kami hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Kami mau berjalan. Kami mau mempercayai Tuhan dengan sungguh dan mengakui Engkau di dalam setiap laku kami. Kami mau merepresentasikan Kristus dalam hidup kami, birok jadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apapun mencerminkan ada Kristus dalam hidup kami. Pagi ini berbicara Tuhan kepada setiap kami. Jamah hati kami. Gemburkan hati kami. Buat telinga kami seperti telinga seorang murid yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga tiap kali benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu tidak akan sia-sia, tapi berbuah lebat, berlipat ganda, dan hidup kami diberkati, dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menjadi alat Tuhan yang tajam, alat Tuhan yang memberkati,
Sehingga setiap kami dibangun, setiap kami dikuatkan, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mereka diubahkan oleh kebenaran ini. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, ada semangat baru, ada sukacita baru, ada kelegaan baru, ada komitmen yang baru. Karena kami mempercayai Allah kami yang hidup, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin. Shalom. Ada sukacita? Semangat? Yang semangat coba ya di depan ya saudara ya. Pak Roy sama Pak Yance. Yang lain ini kemana ini Bapak Ibu Saudara? Oke. Bapak Ibu, minggu ini bahkan bulan ini kita berbicara tentang forgiving offenses ya. Jadi mengampuni pelanggaran, dan secara khusus minggu ini ya secara tematik minggu ini kita berbicara tentang choosing forgiveness ya. Kalau secara literal kata choosing forgiveness itu artinya adalah memilih mengampuni. Memilih untuk mengampuni. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa setiap saya diizinkan berbicara tentang mengampuni, ya, Bapak Ibu bisa membaca di slide saya bahwa apa? Yuk baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pengampunan itu bukan pilihan. Ya, walaupun judul kita, tema kita minggu ini berbicara tentang memilih mengampuni, tetapi kita mau meyakini bahwa pengampunan itu bukan pilihan. Artinya pengampunan itu sebuah keharusan. Next tolong. Ya. Kita ini diciptakan Tuhan dengan 2 kodrat. Betul ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk individual. Individual. Dikatakan sebagai makhluk individual karena ada satu kondisi di mana saya bisa mengambil keputusan sendiri. Saya bisa hidup sendiri. Saya bisa bekerja sendiri. Ya, begitu pula dengan Bapak Ibu. Makanya kita dikatakan makhluk individual. Ya. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan secara sendiri tanpa melibatkan orang lain. Itu yang disebut dengan makhluk individual. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya apa? Saya tidak bisa hidup tanpa saudara. Dan saudara tidak bisa hidup tanpa saya. Artinya aneh kalau sampai ada orang yang hidupnya menyendiri, tidak pernah kumpul sama orang, tidak pernah ngobrol sama orang, itu kita bilang aneh. Kenapa? Karena hakikatnya setiap orang selalu membutuhkan orang lain. Selalu membutuhkan orang lain untuk dikuatkan, membutuhkan orang lain untuk membuat dia menjadi hidup itu lebih hidup, membutuhkan orang lain supaya dia menjadi orang yang lebih mampu melakukan apa yang menjadi hasrat atau idenya dia. Itulah makhluk sosial. Membuat hidup kita menjadi lebih berarti ketika hidup kita dibutuhkan oleh orang lain. Itu makhluk sosial. Nah,
baik ketika kita menjadi makhluk individual maupun kita menjadi makhluk sosial, ini memang masing-masing ada plus minus ya saudara ya. Ketika saudara menjadi orang yang suka menyendiri, mungkin saudara berpikir bahwa saya suka menyendiri karena saya tidak mau konflik, Bu. Ya, oke. Ya. Tapi sampai sekarang kalau saya boleh tanya, sampai kapan saudara mau menyendiri? Ya, kalau menyendiri yuk tinggalnya di hutan. Jangan ketemu sama siapapun. Nah itu Anda tidak akan konflik dengan siapapun ya saudara ya. Nah artinya gini, di dalam memenuhi kebutuhan sosial kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang ada gesekan yang terjadi. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Ada gesekan yang terjadi, ada konflik yang terjadi. Tidak usah jauh-jauh. Suami, istri, kebanyakan kumpul juga pasti ada konflik. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, waktu pandemi COVID-19 katanya waktu belum diputuskan yang namanya work from home dan sebagainya, suami-suami, istri-istri rata-rata kerja di rumah. Biasanya tidak terjadi konflik, tapi begitu kumpul jadi satu, kakehan kumpul, kebanyakan kumpul, bertengkar terus. Semakin dekat kita dengan seseorang, konflik itu semakin rentan. Betul ya Bapak Ibu? Ya, konflik itu semakin rentan. Artinya apa? Sebetulnya itu wajar. Betul ya? Beda pendapat, tidak suka sama tindakan seseorang, kemudian terluka ketika seseorang ngomong sesuatu yang tidak mengenakkan telinga kita, sebetulnya itu wajar. Ya, karena ini ungkapan yang saya senang ini Bapak Ibu ya. Kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu. Ada yang bisa melarang? Tidak bisa. Tetapi kamu bisa mencegah burung itu membuat sarang di atas kepalamu. Artinya apa saudara? Oh saya tidak bisa loh melarang seseorang ngomong tidak enak sama saya. Kamu jangan ngomong tidak enak sama saya loh. Istri-istri ya, kapan saudara bisa mengantisipasi suamimu ngomong tidak enak sama saudara? Kadang-kadang itu apa? Ya, automatically ya, otomatis kadang-kadang tuh tidak dipikir. Kadang terjadi yang namanya orang bilang itu emosional sesaat, ya, sehingga sebetulnya kita tidak mau ngomong, tapi tiba-tiba bahasa Jermannya tuh bilang keperucut. Do you know keperucut? Keperucut itu, ya, apa itu Bu Ros? Keperucut. Keperucut itu tidak sengaja keluar. Sebetulnya itu gambaran hati yang dipendam lama, ya, terus mau keluarin. Nah, padahal hal-hal seperti itu biasanya tertancap sangat dalam. Ya, kita tidak bisa mencegah rekan sekerja kita untuk tidak mencuri apa yang menjadi ide kita. Kita tidak ngerti caranya dia berpikir. Ya kan? Kita tidak bisa melarang orang ngomong seenaknya dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak bisa melarang. Tetapi yang kita bisa cegah adalah reaksi kita. Respon kita. Nah memang ini tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Siapa sih yang bisa dengan begitu enaknya ya ketika si A ngomong, kamu jelek. Ya, kamu bodoh. Nah, siapa yang bisa dengan segera menetralisir atau memanage perasaannya? Itu tidak mudah. Apalagi siapa yang tidak sakit hati ketika hasil karyamu dicuri oleh orang lain? Siapa yang tidak sakit hati ketika kamu sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan tanpa pamrih, masih ada orang yang menjelekkan saudara. Ya. Mungkin saudara merasa, aku
kurang apa tuh sama dia? Istri-istri merasa, saya ini kurang apa? Saya sudah kasih give my best. Saya udah kasih yang terbaik. Ya kok masih selalu kurang di matanya dia? Kadang-kadang istri-istri ngomong gitu ya. Suami juga begitu. Kurang cukup apa saya mencukupi? Tapi kok masih seperti itu? Nah, kadang-kadang belum lagi mertua dengan menantu. Sampai ada yang bilang, ya sulit menggabungkan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Tidak tahu saya bagaimana yang uji pendapatnya. Ya, sulit. Ya. Itu bisa terjadi. Next tolong ya. Slide-nya. Jadi tapi sekali lagi kamu bisa mencegah burung itu membuat sarang di kepalamu. Artinya apa? Kamu bisa melarang hatimu, pikiranmu untuk memunculkan reaksi yang tidak benar. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang bahwa kamu harus mengampuni. Titik. Tidak ada kata koma. Coba kita baca Lukas pasal 17 ayat 4. Ya. 1, 2, 3. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Tuhan Yesus bilang apa? Engkau harus mengampuni dia. Kenapa saya bilang pengampunan itu bukan pilihan? Karena Tuhan Yesus tidak jawab begini, ya kamu boleh ngampuni dia atau kamu boleh tidak mengampuni dia. Kan Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Tapi dengan tegas Tuhan Yesus berkata, engkau harus mengampuni dia. Bahkan di dalam Matius ini murid-murid tahu ini. Matius 18 ayat 21. Oke, 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Ya. Murid Yesus pun ngerti bahwa sampai berapa kali aku harus ngampuni. Jadi ketika saudara diperhatikan dengan rasa sakit hati oleh siapapun dan disebabkan oleh siapapun, saya mau bilang bahwa ampuni. Nah, tetapi yang lebih practically mungkin ya, lebih praktis kalau ini kan saudara, ini kan firman Tuhan Krishna, ya. Saya mau tunjukkan praktisnya, ya. Mengapa sih saya dan Bapak Ibu Saudara harus ngampuni? Ada 3 alasan, Bu. Kenapa kita harus ngampuni? Siapapun dia, kenapa kita harus ngampuni? Next, tolong. Ya. Ya, jadi gini. Lihat dulu ya. Ingat kalau beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu tahu Anda ini sudah ngampuni atau belum? Perhatikan, ada enggak 3 ciri ini? Kalau masih ada, berarti belum mengampuni. Jadi kalau saudara ketemu masih jengkel, berarti saudara belum ampuni. Loh, Chris, misalnya ya, saya tahu dia itu orang enggak baik. Lalu kemudian saya tidak kumpul sama dia lagi, boleh? Oh boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah masih muncul, itu kan hikmat. Loh kok saudara sudah tahu dia tidak baik kok? Itu hikmat. Oh saudara sudah tahu nek ketemu sama dia masih bertengkar kok? Itu hikmat.
Tapi yang tidak boleh adalah jangan setiap ketemu blenek, saudara. Benci. Nah, itu yang hati-hati. Berarti kalau masih ada kemarahan, saudara dan saya belum mengampuni dia. Jadi, tidak persoalan kalau misalnya ke depan saya tidak menjalin hubungan seperti yang, tidak masalah. Bukan itu isunya. Tapi yang jadi persoalan itu masih adakah kemarahan yang muncul setiap kali kita bertemu dengan orang itu. Yang selanjutnya, sudah ngampuni itu terbukti dari apa? Tidak suka mengungkit-ungkit. Ya. Jadi jangan ngungkit. Apalagi kesalahannya hari ini, nanti yang terjadi istri-istri. 25 tahun yang lalu. Ingat saudara, 25 tahun yang lalu. Dahsyat ya, memorinya wanita itu dahsyat ya. Bapak-bapak sebetulnya, jadi katanya ya, otak manusia itu, korteksnya itu katanya kan segede bakpao ya. Itu kan berkerut-kerut ya saudara ya. Tapi katanya loh ya, saya sih tidak ngerti, katanya nek otak itu dijembreng-jembreng, do you know jembreng-jembreng? Itu dijembreng-jembreng itu apa Kak Oscar? Ditarik-tarik ya. Itu katanya gedenya sak Senayan. Dahsyat ya. Jadi wajar nek sampai 25 tahun, 30 tahun yang lalu itu ingetan saudara itu masih bagus, betul enggak Bu Erwi? Apalagi kalau itu sesuatu yang enggak enak. Nah, lalu ini kue kemarin yang hari-hari ini. Ini termasuk saya juga begitu kadang-kadang tanpa saya sadari juga. Yang lalu kamu juga begitu kok. Nah, ini hati-hati saudara ya. Jangan suka ngungkit. Ini yang jadi konflik tidak berkesudahan itu begitu loh. Ungkit mengungkit. Ya, lalu tidak membalas sekalipun ada kesempatan. Ya, seperti Daud, dia katakan, "Tidak bisa aku. Ada 2 kali kesempatan Tuhan kasih, tapi dia tidak mau. Tidak membalas." Ya, jadi termasuk bukan hanya tidak mengharapkan sih sesuatu terjadi. Kadang-kadang kita kan ada hamba Tuhan bilang gini, ya kalau saudara disakiti berkati dia. Berkati dia. Ya. Lalu itu kemudian mendorong, ini ada cerita benar ya, tapi bukan, ini kebetulan teman hamba Tuhan saya itu cerita begini. Dia punya jemaat ikut komsel, ya suka ikut komsel, satu ibu Kristen, dan kebetulan dia tinggal di lingkungan yang banyak non-Kristennya, dan kebetulan tetangganya itu non-Kristen. Nah, mungkin karena dia Kristen, tetangganya itu kurang senang hati, saudara. Ada aja yang disalahi. Disalahi itu masih apa? Disapa enggak pernah nyaur, disapa enggak pernah jawab, dikasih sesuatu melengos. Saudara, kalau saudara jadi tetangga pasti rasanya enggak enak ya. Tapi ibu itu berkata, setiap kali dia berbuat sesuatu yang enggak enak, saya selalu berdoa, Tuhan berkati dia. Tuhan berkati dia. Lalu kadang-kadang dia melempar sesuatu yang enggak pantas di rumah saya. Tapi setiap kali itu terjadi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati dia. Dan luar biasa saudara, minggu lalu saya mendengar dia kecelakaan. Puji Tuhan. Wah. Nah, maksudnya tidak membalas, tapi ya juga jangan mengharapkan sesuatu terjadi yang tidak baik atas orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita. Loh, minta doa diberkati, tapi begitu dengar dia ngalami kecelakaan kok puji Tuhan. Yo sami mawon, saudara ya. Jangan. Saya lebih baik jujur. Kalau saya belum bisa memberkati dia, saya akan ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan, saya tidak nyaman dengan dia. Saya sakit hati dengan perkataan dia. Ya, kalau saya salah, ini doa saya betul. Kalau saya salah, Tuhan jadi hakim antara saya dan dia. Tuhan tunjukkan. Tapi saya tahu Tuhan. Saya selalu mengakhiri ending doa saya dengan, saya tahu Tuhan. Kalau saya tidak bisa ngampuni dia, itu masalah buat saya.
Tuhan tolong saya. Pulihkan hati saya. Saya lebih baik jujur. Daripada saya minta Tuhan berkati dia, tapi dalam hati saya tidak rela Tuhan dia diberkati. Ayo, betul enggak? Jadi jangan kamuflase sama Tuhan. Nah, ayo kita lihat mengapa pengampunan itu bukan pilihan. Jangan pernah menempatkan pengampunan itu pilihan. Karena kalau saudara menempatkan pengampunan itu sebagai pilihan, seringkali yang terjadi kita memilih untuk tidak mengampuni. Tapi pengampunan itu keharusan. Ada 3 fakta yang berbahaya kalau saudara tidak menjadikan pengampunan ini keharusan. Yuk, yang pertama, coba lihat. Yuk, kalau saudara harus mengampuni, kenapa? Supaya apa? Supaya apa? Berkat tidak terhambat. Artinya, kalau saudara tidak mengampuni, artinya apa? Artinya apa? Berkatmu terhambat. Ya dibolak-balik aja saudara. Kalau saudara mengampuni, berkatmu terbuka. Tapi kalau saudara tidak mengampuni, berkatmu terhambat. Kenapa? Firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya dia selalu dengar doamu. Amin. Dia selalu dengar doamu. Dia tahu apa yang kau alami. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya. Tetapi, nah selalu ya. Tetapi artinya berarti ada perlawanan ya. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan, termasuk engkau menganggap dirimu orang yang paling ya tuh, tidak mengampuni berarti saudara menganggap dirimu paling benar. Betul ya? Orang itu salah. Aku yang benar. Ya. Saudara saya mau bilang, faktanya adalah bukan kalau sampai hari ini kau berdoa Tuhan, tolong beri aku jalan keluar. Bukan Tuhan tidak mau jawab. Tetapi saudara tahu, seolah-olah ada tabir. Tabir itu kayak tirai yang tidak kasat mata. Yang menjadi penghalang berkat itu turun atas hidupmu. Tabir itu apa? Ya dosa kita. Kesalahan kita. Jadi bukan Tuhan tidak mau berkati saudara dan saya loh. Jangan salah loh. Oh, Tuhan itu saya selalu bilang dia tuh Allah yang penuh rahmat. Rahmat itu artinya apa? Suka memberi. Tidak suka berhutang. Dia suka memberkati. Tapi sebetulnya yang menciptakan tabir itu adalah saudara dan saya. Ya. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak. Artinya apa? Kamu sudah dapat ganjarannya. Di dalam ayat 5-6 dikatakan. Orang yang demikian sudah dapat ganjaran. Artinya apa? Ya kowe ra entuk apa-apa. Kamu tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Ya. Lah, next tolong. Persoalannya apa? Lah nek, berarti kan kalau saudara tidak mau ngampuni, hubunganmu dengan Tuhan kan terhambat karena dosa. Lah, nek hubunganmu bermasalah dengan Tuhan, saudara tidak malu minta berkat Tuhan. Saudara masih bisa minta berkat Tuhan. Ya bisa-bisa saja.
Tapi saya mau katakan bahwa yang menjadi penghalang bukan karena Tuhan tidak mendengar. Yang menjadi penghalang bukan karena Tuhan tidak mau memberkati. Tapi yang jadi penghalang adalah kejahatanmu. Itu kata firman Tuhan. Piye saudara? Pengampunan itu keharusan. Amin. Amin. Ya. Terutama suami istri loh. Terutama suami istri. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan kalian Bapak Ibu. Tapi nek sampai dengan orang yang paling dekat. Satu tubuh loh, satu daging loh. Kamu tidak bisa ngampuni. Oh ini masalah. Bapak Ibu pernah merenungkan enggak? Ya kenapa ya? Sampai hari ini aku belum dapat jawaban doa. Ya. Bukan hanya dengan suamimu atau istrimu. Mertuamu, iparmu. Artinya apa? Pulang dari sini, bereskan. Beresin. Ya. Yang kedua, mengapa pengampunan itu keharusan? Yuk baca 1, 2, 3. Supaya damai sejahtera tidak hilang. Wow. Hati-hati loh Bapak Ibu. Tentunya saudara tidak hanya mau diberkati toh. Tetapi hatimu lega kan, betul kan? Hatimu tenang kan? Karena ketika hatimu tidak lega, makan enak enggak? Tidur enak enggak? Enggak. Ya. Firman Tuhan bilang begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya pernah memikir-mikirkan ya. Kenapa kok jangan sampai matahari terbenam? Jangan marah. Selesaikan sebelum matahari. Soalnya orang banyak berpikir tuh ketika kapan saudara? Malam. Pas nganggur. Betul gak? Nah pas nganggur pikiranmu bekerja. Enak susuk tak apake wong ki yo. Betul. Mungkin pada waktu saudara kerja saudara tidak mikir banyak. Tapi begitu ada peluang, nah pikiranmu yang sudah sakit hati dikerjain oleh iblis. Semakin, makanya di sini dikatakan ya, jangan kamu beri kesempatan kepada iblis. Hilang damai sejahteramu. Ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah buang. Ya, daripadamu. Ini loh. Next, tolong. Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tidak janjian sama Pak Yance, tapi tadi berkata bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal. Kadang kita ada hal-hal yang kita tidak bisa pikirkan dengan pikiran kita. Tahu tuh, ternyata aku bisa ya. Ternyata kok aku bisa ngampuni ya. Ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya. Ingat yang beberapa waktu lalu dikhotbahkan oleh Kak Tias. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau Yusuf itu tidak mengampuni. Tapi Yusuf dia mengampuni, ya.
dia jadikan sebuah pengampunan itu terjadi atas keluarganya. Padahal tidak enak. Tidak enak apa yang dialami. Dibuang dan sebagainya. Ya saudara ya. Saudara pernah berpikir tidak? Tapi saya percaya Yusuf, dia katakan apa? Kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan yang mereka-rekakan menjadi Loh, kalau dia tidak dibuang, dia jadi Perdana Menteri tidak? Tidak akan. Kalau dia tidak dijebloskan penjara karena fitnah, bisa tidak tiba-tiba namanya muncul di permukaan oleh juru minuman raja? Tidak. Artinya sebetulnya apa? Orang bisa saja punya rancangan yang jahat, tapi Tuhan bisa jadikan itu stepping stone untuk saudara dan saya. Amin. Batu lompatan. Harusnya kalau orang Tionghoa itu bilang kalau saudara dilukai, ban kamcia. Beribu terima kasih. Karena berarti apa? Habis ini saya diberkati Tuhan. Jadi kenapa harus simpan ketidakbaikan? Nah, coba lihat next, tolong ya. Ini satu jurnal yang saya dapat, ya. Istilah kepahitan dan kegetiran itu juga sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Sumbernya sudah Bapak Ibu saya baca. Orang-orang ini mengartikan kepahitan sebagai agresi dengan penghancuran diri. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kalau aku benci kamu yang rugi. No. Justru sebetulnya itu serangan buat diri sendiri. Ya. Jadi ini yang membuat jangan engkau simpan. Ya, dia bilang begini, kepahitan itu mirip dengan kecemasan. Ya. Bahkan kalau sampai ini tidak saudara manage dengan baik, akan muncul yang namanya PTSD. PTSD adalah Post Traumatic Embitterment Disorder. Jadi satu penyakit yang muncul karena kepahitan, ya, sehingga kemudian menimbulkan pasca traumatik. Ya itu PTSD ya, ini ya. Jadi mirip dengan kecemasan, kepahitan adalah emosi yang tersebar luas. Sekitar setengah dari orang-orang dalam populasi normal melaporkan bahwa mereka yang menyimpan perasaan kepahitan dalam kaitannya dengan pengalaman baru-baru ini. Akhirnya apa? Emosi ini sangat kuat dan bertahan lama sehingga aktivitas sehari-harimu bisa terganggu. Betul ya? Ketika kamu damai sejahteramu hilang, bisa kerja dengan baik enggak? Ya, ketika hatimu tidak tenang, saudara bisa menikmati hidup tidak? Apalagi yang saudara benci mungkin tidak sadar saudara benci. Tambah loro hati saudara. Ya toh? Ada orang yang kadang-kadang tidak sadar saudara benci dia. Betul ya? Dia guyon, dia apa? Saudara yang semakin hatinya semakin panas. Hati-hati. Damai sejahteramu dicuri oleh iblis. Ya. Masih mau menjadikan pengampunan pilihan? Masih mau jadikan pengampunan sebuah pilihan? Pengampunan itu harus, ya. Next. Kenapa? Apa saudara? Kalau saudara menjadikan pengampunan itu harus supaya apa? Kesehatan tidak terancam. Artinya kalau saudara tidak ngampuni, kesehatanmu terancam. Ya, kesehatanmu terancam. Nah, ini hati-hati loh. Ya, tak tunjukkan faktanya. Ya, saya membaca sebuah waktu saya scroll Instagram ada TikTok. Ya, siapa yang suka nge-gym, siapa yang suka olahraga, jangan terlalu bangga ya dengan olahraga, walaupun itu harus juga, tapi jangan terlalu bangga nih ototmu dan sebagainya baik, karena ternyata di dalam kesehatan itu olahraga cuma punya kontribusi 10%.
Ya, betul, olahraga bisa bikin orang tubuhnya lebih enak. Ya, tapi pernah ada saudara kaget, dibuat kaget oleh, ini sehat loh, olahraganya luar biasa loh, dia dari tanpa olahraga, mati. Jangan kaget, karena ternyata di dalam proses hidup yang membuat orang bertahan hidup dan umur panjang itu olahraga cuma 10%. Makanan itu ternyata cuma 20%. Ya, tapi ya jangan sembarangan ya saudara ya. Ya. Yang 70% itu apa saudara? Pikiran. Hati-hati loh. Pikiran. Ya. Amsal 14 ayat 30a bilang begini. Apa? Hati yang tenang menyegarkan jiwa. Next. Ya. Amsal 4 ayat 18 sampai 27 bilang ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena disitulah terpancar. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dolik. Biarlah matamu memandang terus ke depan dengan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi orang yang selalu berpikir buruk, hati-hati. Saya tidak meden-medeni loh saudara. Betul, saya tidak meden-medeni. Ya, tapi saudara lihat banyak orang dan bahkan katanya saudara, next ya, tolong ya. Tolong ya. Next lagi. Ya. Jadi orang tuh selalu bertanya, penyakit itu muncul karena apa sih? Ya. Ternyata ada beberapa penyebab saudara. Penyakit itu bisa muncul karena memang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Seperti kasus di dalam Matius ya. Ada seorang anak yang bisu, sakit ayan. Lalu orang tanya, siapa yang salah? Tapi Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang salah. Karena dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Ada penyakit yang muncul karena tidak berhikmat. Saudara sudah tahu kondisi tubuh saudara mungkin tidak bisa mentoleransi makanan tertentu, saudara paksa mencobai Tuhan. Ada yang juga genetik ya, faktor genetik juga ada, bisa muncul ya, yang saya tidak tuliskan di sini. Nah, tetapi ada juga sakit penyakit yang karena dosa. Dan ini ada ratingnya loh saudara. Ada kejahatan kan? Banyak kan bentuk kejahatan. Ternyata yang menduduki ranking pertama kepahitan. Menduduki rating pertama bagi munculnya penyakit-penyakit kronis. Salah satunya seperti kanker. Next, tolong. Ini sebuah majalah online dari Psikologi Today disebutkan bahwa pengalaman disakiti dan dikecewakan orang lain dapat menyebabkan tidak hanya rasa sakit emosional dan mental, tapi juga dapat mengakibatkan perubahan fisik. Ini termasuk apa saudara? Mengubah detak jantung. Ya dong, saudara lihat orangnya langsung emosi, lah porok jantung berdebar lebih kencang, ya kan? Tadi saudara tenang-tenang makan enak-enak, begitu orangnya lewat langsung cek,
debar jantung, tekanan darah, dan respon kekebalan tubuh. Dan perubahan ini meningkatkan resiko berbagai kondisi fisik dan emosional termasuk depresi dan penyakit jantung. Dan dia bilang, belajar memaafkan kesalahan orang lain dapat menurunkan tingkat. Ini sudah lewat penelitian loh Bapak Ibu, ini bukan kata Krishna loh. Ini sudah lewat penelitian loh, ini sudah dituliskan loh. Saya hanya mengambil. Ya, aku rak meden-medeni, tapi nek saudara wedi puji Tuhan. Nek saudara takut artinya saudara akan memilih mana yang aman buat diri saudara. Ya, next. Nah ini kesimpulannya. Jadi mau ngampuni enggak saudara? Harus atau tidak? Sini enggak jawab. Bagaimana? Harus enggak? Pak Bas, Bu Ros, harus. Nek Pak Bas salah, maafkan. Amin ya. Ya harus dimaafkan. Ya. Ampuni orang lain. Apalagi kalau itu orang-orang yang dekat dengan kita. Oh yang enggak dekat aja kita ampuni. Memang orang bilang begini. Ada orang bilang gini. Orang yang paling potensial menyakiti hati kita. Itu siapa saudara? Orang yang paling dekat dengan kita. Karena dia kalau ngomong enggak sungkan, hantem aja. Nek orang lain masih sungkan ya, jaga ya. Jangan sampai, tapi nek suami atau istri, ora sungkan. Ya toh? Ora mungkin aku dipenjarakan gara-gara itu. Ya kan, walaupun sekarang ada ya. Ini yang terjadi, hati-hati ya. Yuk, 1 kali, 1, 2, 3 baca. Pengampunan itu keharusan, bukan pilihan. Next, tolong. Saya mau tunjukkan ya kesimpulannya. Orang yang tidak mengampuni akan mengalami hal ini. Membawa kemarahan dan kepahitan dalam setiap hubungan dan pengalaman baru. Tadi, pasca traumatik tadi ya. Aku sudah digini ini. Pasti akan merusak hubunganmu yang baru dengan orang lain. Karena saudara selalu. Nah, tolong diingat ya Bapak Ibu, ada satu yang lupa. Mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Jadi jangan saudara pikir, oh saya tidak bisa ngelupain nih Kris. Oh tidak apa-apa, sekali lagi. Tadi loh, korteksmu nek dijembreng-jembreng itu senayan, itu membuat engkau tidak akan pernah lupa apa yang orang buat dalam hidupmu. Jadi jangan panik ketika saudara, saya masih ingat itu wajar. Ya, sekali lagi. Tapi sekali lagi tadi ya kan, tidak mengungkit-ungkit, itu berarti hasil dari pengampunan. Ya, saya masih ingat kok apa kata seseorang yang tidak enak kepada saya. Nah, itu wajar. Tapi yang jelas sekali lagi tadi, jangan muncul reaksi emosi ketika bertemu. Jangan mengungkit dan jangan membalas, ya. Menjadi begitu tertutup dan dibayangi kesalahan masa lalu. Nah, sehingga kau tidak bisa menikmati hidupmu di hari ini. Mau begitu? Bu Agnes mau begitu? Nah, lepasin. Harus. Apapun kesalahannya, lepasin. Kalau engkau mau hidup dalam damai sejahtera. Ya. Menjadi depresi atau cemas. Nah ini yang membuat tensi darah, debar jantung, deg-degan terus itu begini. Ya. Sampai ada yang cancer gara-gara itu. Ya. Merasakan bahwa hidup tidak punya makna, jengkel terus. Hari-hari dipenuhi kejengkelan, apalagi kalau dia teman kerja, apalagi kalau dia pasangan hidup, waduh. Tidak punya pilihan, saudara. Ya. Dan terakhir, kehilangan koneksi yang berharga dan jadi pribadi yang tertutup. Pengampunan itu harus. Amin. Mau ngampuni? Kak Ferry?
Ya, harus ngampuni ya. Karena you have no choice, oke? Kamu enggak punya pilihan. Kamu enggak punya pilihan. Kalau engkau mau hidupmu diberkati, kalau engkau mau damai sejahtera mengalir dalam hatimu, dalam rumah tanggamu, engkau mau sehat bal andong, ya, sehat yang diberkati Tuhan, ya. Berkat itu termasuk apa? Doamu tidak terhalang oleh tabir kejahatanmu. Ya. Minimal saya minta saudara berdoa, sebut namanya, ampuni dia. Ampuni. Kalau saudara merasa aku perlu datang sama orang itu, datanglah. Loh, Kris, nek dia tidak mau ngampuni saya, itu urusan dia dengan Tuhan. Biar dia yang tidak damai sejahtera. Tapi saudara bisa tidur terlelap. Masalah dia mau ngampuni atau tidak, itu sudah bukan urusan saudara. Ya, selesaikan. Karena jangan sampai 3 hal ini tidak ada dalam hidupmu. Diberkati Tuhan, damai sejahtera mengalir, dan kesehatanmu diberkati Tuhan. Saya minta pemain musik. Boleh ya saya berdoa buat Bapak Ibu yang suami istri gandengan tangan, yang tidak datang dengan pasangan, keluarga, mungkin anak dan ibu. Ayo duduk bareng-bareng lalu gandengan tangan. Saya tidak bilang bahwa kenapa saya lakukan ini mungkin karena saudara punya kesalahan. Enggak ya. Tapi saya mau, ayo termasuk Yance, Pak Frans, cari istrimu masing-masing. Istrinya sudah turun. Nek Nia Dion jangan turun karena saya tahu kalian belum menikah. Ya, ayo. Nah itu loh, itu yang harus kita bawa di dalam doa. Saya pengen suami istri gandengan, ibu anak, kalau ada mertua yuk gandengan, ya. Kalau saudara merasa ada yang salah antara saudara dengan seseorang yang tersimpan, beresin, ya, datengin, ya. Saya percaya mungkin hati saudara hari-hari ini bergumul. Setelah dengar firman Tuhan ini masih ada pertentangan. Masih ada pertentangan. Ya. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang manis. Ingat, pengampunan bukan pilihan. Pengampunan itu sebuah keharusan. Mulai suruh hatimu, karena hati itu pusat otoritas perintah untuk kita melakukan sesuatu yang diberikan melalui pikiran. Mulai follow your heart, dengarkan firman Tuhan. Kak Galuh, datangi istrimu, ya, letakkan dulu gitarnya, enggak apa-apa. Atau Kak Tias deh yang nyamperin Kak Galuh, ya. Kita naikkan pujian ini, meskipun doaku tidak dijawab, tapi pertolongan Tuhan itu akan tetap nyata. Karena dalam rasa sakit, Dia ada. Dalam lembah kekelaman, Dia hadir. Amin, saudara. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. tidak mudah tapi pasti bisa. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap,
untuk tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Katakan dengan iman. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Biar musik dulu. Saudara, saya tidak tahu saudara punya pergumulan apa hari-hari ini. Jujur saya tidak tahu. Tapi pernah tidak saudara berpikir, kenapa sampai hari ini Tuhan tidak jawab pergumulanku? Kenapa sampai hari ini Tuhan tidak jawab doaku? Saya juga tidak tahu saudara. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, siapa tahu firman Tuhan menjawab persoalan saudara. Bahwa ada yang menghambat berkatmu. Ada yang membuat engkau kehilangan ketenangan, damai sejahtera. Sehingga hatimu penuh dengan kemarahan, penuh dengan kejengkelan. Walaupun itu terhadap orang-orang yang setiap hari engkau berkata, aku mengasihi engkau. Dan tubuhmu terganggu. Mungkin ini menjadi jawaban doamu. Percayalah, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Dan Dia mau menyatakan bahwa di dalam rasa sakitmu Dia hadir. Di dalam kekecewaanmu Dia ada. Di dalam lembah kelam sekalipun Dia hadir. Dia menjadi pembelamu. Dan Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Oleh karena itu pagi ini izinkan saya berkata, izinkan saya memberikan sebuah saran. Lepaskan ketika ada sesuatu yang tidak benar. Lepaskan. Kalau saudara mau menangis, menangislah. Kalau saudara mau minta ampun, minta ampunlah kepada Tuhan. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang digerakkan Tuhan pagi ini, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Pengampunan itu bukan pilihan. Pengampunan itu sebuah keharusan. Jangan jadikan itu sebuah pilihan, tapi jadikan aku harus Tuhan. Karena aku mau hidupku diberkati Tuhan. Aku mau keluargaku diberkati Tuhan. Aku mau damai sejahtera mengalir dalam keluargaku, dalam hidupku. Dan aku mau kuat, sehat, hidup diberkati. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau dalam rasa sakit. Engkau ada. Yesus setia.
Yesus hadir. Yesus hadir di tengah-tengahmu. Yesus ada di tengah keluargamu. Yesus ada dalam hidupmu. Katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Amin, amin, amin. Berkali-kali kau kuatkan. Yes, yes. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap. Engkau ada. Yesus setia. Katakan dengan iman sekali lagi. Dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap. Engkau ada. Yesus Setia. sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kehadiranmu, buat kasihmu, buat pertolonganmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Dalam rasa sakit, Engkau ada. Dalam lembah kekelaman, Engkau hadir. Karena janjimu setia dan amin. Hamba berdoa buat pasangan-pasangan yang ada, suami istri yang ada, buat orang tua dan anak-anak dan orang tua, buat mertua dan menantu, ipar dengan ipar, buat suami dan istri, buat anak ke orang tua. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Engkau dapati ada sesuatu yang tidak berkenan, kami berdoa Roh Kudus mampikan untuk kami melepaskan pengampunan, untuk kami melepaskan pengampunan, dan kami melepaskan pengampunan itu dengan penuh kerelaan. Karena kami tahu bahwa hidup kami diberkati Tuhan. Kami tahu bahwa damai sejahtera akan mengalir luar biasa. Dan kami tahu kesehatan kami akan dibangun oleh Tuhan luar biasa. Ketika kami memilih untuk mengampuni. Untuk mengampuni. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak punya pilihan. Kami tidak punya pilihan. Pilihan kami cuma satu. Melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu pengampunan. Pengampunan. Karena ini bukan buat orang lain. Ini bukan buat siapa-siapa. Ini buat diriku sendiri. Ini buat keluargaku. Berkatku akan mengalir. Damai sejahteraku akan mengalir. Yang sakit disembuhkan. Yang hilang pengharapan akan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Birok, representative of Christ Kingdom, itu menjadi kerinduan setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih yang percaya. Yang percaya
yang percaya. Katakan amin. Jadilah seturut dengan iman. Amin. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi murid-murid. Shalom warga kerajaan. Sangat senang menyambut Bapak Ibu Saudara kembali yang beribadah baik secara onsite maupun online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Rock Semarang, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Rock News bab 2. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapa yang akan memimpin doa ya? Saya, Cikgu. Mari teman-teman dan jemaah sekalian untuk dapat berkumpul pada doa pengerja yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Mari kita dukung doa, bangsa, negara, dan pergerakan di gereja kita, GBI Rock Semarang. Anak-anak, Cikgu Iren menganjurkan setiap pulang sekolah dan pulang kerja untuk kita semua bergabung dalam KM yang ada di gereja kita. Yuk sama-sama kita mendukung, bergabung, dan bertumbuh bersama di komunitas yang ada. Oh ya, kita juga harus makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan karakter Kristus melalui Kingdom Training yang akan diadakan setiap bulan pada minggu ketiga. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Ada, Cikgu. Jadi saya punya talenta nari, tapi saya nggak tahu nyalurinnya gimana. Namanya juga anak-anak. Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Bergabung bersama pelayanan kami dengan menghubungi kontak person berikut ini. Loh, kemana muridku? Untung masih ada jemaah di sini. Daripada langsung tenggok, kita bisa fellowship dulu bersama-sama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Seorang bodoh menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Sangat reaktif. Tetapi orang bijak mengabaikan cemooh, memberikan right response. Ada seseorang disebut a man after God's own heart. Itu David, Raja Israel, King David. Satu hari ketika Absalom memberontak, dia mengambil keputusan untuk tidak berperang. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kota raja, memakai pakaian kabung, kepalanya dikasih abu, dan saat sampai di satu tempat bernama Bahurim. Bahurim itu artinya desa anak muda. Dan ada seorang anak muda, keturunan daripada masih ada keluarga lah, tentu saja daripada dinasti yang terdahulu daripada Saul, suku Benyamin. Saudara, apa respons pada David ketika Simei ini mengutuk dia, melempari dengan batu, menimbulkan abu. Saya lihat ya, kalau orang-orang lagi demo, dan dia mengutuk David, "Enyalah kamu, penumpah darah, orang dursila." Tuhan, dia bilang Tuhan yang ngangkat Absalom jadi raja gantikan kamu, sebab kamu penumpah darah. Saudara, David pada saat itu tentu saja ajudannya Abisai nggak terima. Tuanku, aku penggal kepala orang itu. Nggak usahlah. Kalau Tuhan izinkan dia mengutuk aku, biarlah. Disinilah iman kepada David. Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dalam hidup saya sering dihina orang. Saya sering dikutuk orang. Tetapi saya belajar dari David. Saya bilang, Roh Kudus yang dulu berkuasa pada David, tolong aku. Kalau Tuhan yang suruh kutukilah David, aku bisa apa? Biarkan saja. Biarkan saja. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya seluruh suku Benyamin sedang melihat ketika David mencegah Abisai untuk memenggal kepala dari Simei.
Dan apa saya percaya, ketika semua terjadi perpisahan antara dua kerajaan, 10 suku di utara, 2 suku di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, Benyamin tetap setia. Dia melihat satu display tentang a great man, ya, yang sungguh-sungguh. Allah mengatakan the house of Saul makin lama makin lemah, the house of David makin lama makin kuat. Memberikan respons yang benar itu penting. Satu kali saya dihina di depan umum, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya menerjemahkan seorang pengkhotbah, disuruh ganti. Tidak ada masalah. Sengaja untuk menghina saya. Saya tidak kemana-mana, saya cuma tersenyum, saya duduk di sana. Dan ada seseorang berkata, Pak, Bapak kok bisa ya? Bapak itu sengaja dipermalukan, dihina di depan orang. Bapak kok bisa begitu? Saya bilang, saya ini alat. Kalau saya hamba, saya bisa sakit. Tetapi kalau sebagai alat, terserah Tuhan. We learn from David. Kalau ada orang diizinkan menghina kita, kalau Tuhan yang izinkan gimana? Ya, jadi karena itu setiap warga kerajaan, culture kerajaan kita adalah our greater David, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seringkali tidak memberikan respons, seringkali diam. Apakah engkau Raja Israel? Seperti katamu. Ketika dihina, dia tidak membuka mulutnya. Ketika Herodes bertanya, dia tidak menjawab. Herodes tidak punya legitimasi. Dalam hidup ini, saudara sebagai orang yang diurapi Tuhan, tidak bisa menghindar untuk tidak dihina orang. Biarkan aja. Saya belajar dari ibu saya. Biarkan 1000 orang menghina saya. Asal Tuhan Yesus sayang saya. Dia bilang gini, pakai bahasa Surabaya. Dihina itu tidak kalong. Tidak kalong, tidak berkurang sedikit pun. I learned from my mom. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Diberkati pagi hari ini. Amin. Baik, saya sebelum memberikan pengumuman, saya ingin menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pagi hari ini di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Tidak ada ya? Ya, semuanya jemaat yang setia. Baik, pengumuman minggu depan, tanggal 16 Februari jam 9 pagi kita akan kembali beribadah bersama dan dilayani oleh Pastor Petrus Gunawan, ya, jam 9 pagi. Ibadah Rocky dan Roket juga jam 9 pagi di tempat ini. Ya, info persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan tetap seperti biasa, boleh dengan amplop manual, dengan mengambil amplop di kotak putih dan memasukkan ke kotak tersebut setelah mengisinya, dan secara QR. Bagi Bapak Ibu yang mengembalikan secara QR, tolong diingat kode uniknya yang mengembalikan persepuluhan dengan kode unik 01 di belakang nominal yang diberikan, untuk persembahan umum 03 dan untuk persembahan pembangunan 05. Itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa buat persembahan dan akan ditutup doa oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kami diajar, kami ditegur untuk mengampuni, itu adalah sebuah keharusan Tuhan, bukan pilihan. Dan sekarang Tuhan, kami mau memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan pakai, Tuhan urapi persembahan yang kami beri ini. Ajar kami memberi dengan sukacita. Dan kami siap untuk memberi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tambahan info untuk minggu depan, minggu ketiga, setelah ibadah akan ada ibadah lansia sehati. Jadi Bapak Ibu yang ada di komunitas sehati bisa mempersiapkan diri. Mari sama-sama kita berdoa. Hamba mau berdoa, ajar setiap kami Tuhan untuk memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang penuh kasih dan pengampunan. Dan mampukan setiap kami juga Tuhan untuk tidak menyimpan kepahitan ataupun dendam, tetapi dengan rendah hati
kami boleh saling mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa, mari angkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, mau berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.